Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Tetap bersama kami, Alhamdulillah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada. Terima kasih tetap bersama kami dalam program Indahnya Islam. Alhamdulillah Ustaz, ini tadi pembahasan kita sangat luar biasa mengenai si penyakit was-was. Ya. Ini yang ada ingin kami tanyakan Ustaz, terutama dalam hal was-was. Jadi Ustaz, dalam kaidahnya secara syar'i, apakah ada was-was yang berlebihan yang sehingga was-was tersebut menjadi dosa bagi kita apabila tetap dilakukannya? Ya. Baik Ustaz. Memang pembahasan tentang was-was ini kebanyakannya memang mendorong kepada hal yang negatif, Ya, betul, Ustaz. sehingga menimbulkan dosa. Tapi kalau dia tidak berlebihan, maka tidak masalah. Artinya was-was dalam taraf biasa ya wajar. Kita sebagai manusia biasa, itu sunnatullah. Artinya kita memang ada perasaan was-was, khawatir terhadap sesuatu. Apalagi kita misalkan ada deadline sesuatu. Misalkan kita harus mengumpulkan tugas, misalnya ada tugas yang beban kepada kita, kemudian kita harus selesaikan misalnya besok. Ya. Sehingga kita ini teringat, kalau nggak selesai besok, maka saya akan ini, akan seperti itu, akan dimarahi, atau bahkan kadang-kala kalau orang yang kerja bisa nanti di homekan, dirumahkan Ustaz. jadi itu sehingga timbullah perasaan was-was khawatir. Selama khawatir itu tidak berlebihan, maka tidak masalah dan tidak dosa, karena itu hal yang wajar. Kan tetapi ketika berlebihan itu ditakutkan seperti kejadian. Artinya ketika kita takut berlebihan atau khawatir berlebihan, was-was berlebihan, sehingga nanti muncullah bisikan-bisikan yang tersembunyi. Bisikan yang tersembunyi sebagaimana jelas dalam surah An-Nas tadi. Betul. Artinya memang bisikan tersembunyi ini kebanyakannya nanti diambil peluang oleh setan. Setan jelas dia memanfaatkan kelengahan kita. Ketika kita dalam keadaan down, ketika kita dalam keadaan sangat khawatir terhadap sesuatu, maka dia ambil peluang itu, Ya, betul. ambil kesempatan. Dia memanfaatkan, digodalah, dibuat ini, dibikin seperti ini, sehingga orang terikut. Jika dia takut berlebihan, dan akhirnya jatuh sakit, sehingga nggak selesai apapun. Betul. Nah, itu akibat dari was-was. Makanya itu menjadi berbahaya. Makanya bagus kita tidak berlebihan, tapi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebenarnya itu udah tercantum dalam a'udzubillah. Betul. Sudah ada ini jelas. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bisa kita tambahkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan yang bisa membuat saya mudarat atau menjatuhkan saya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan selain Allah. Nah, ketika kita kembali kepada Allah, maka mudah-mudahan was-was itu akan hilang. Jadi selama was-was itu tidak berlebihan, tidak masalah, tidak dosa. Nah, kalau masalah ini yang kalau berlebihan itu jadi masalah. Itu kalau kita ketahui bahwasannya kalau misalnya seandainya itu seperti was-was dalam bidang kegiatan hari-hari Ustaz, itu lebih condong kepada perbuatan yang lebih kepada sia-sia. Sedangkan kalau perbuatan itu was-wasnya kepada perbuatan syar'i, seperti contohnya mengambil air wudu Ustaz, tiba-tiba saya merasa belum ambil wudu ataupun saya belum melaksanakan salat, itu bagaimana Ustaz? Ini makanya hal-hal seperti itu perlu kita tinggalkan. Makanya ada dalam Islam tawakal. Kita tawakal ala Allah setelah kita berbuat. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kamu sudah berazam melakukan sesuatu kebaikan, maka tawakal, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Masalah diterima makbul atau tidak makbul, tidak diterima istajab atau tidak mustajab atau tidak istijabah, tidak ada istijabah di situ, maka itu urusan Allah. Yang penting kita kerjakan sebaik-baiknya dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadis beliau. Betul. Jadi hal seperti itu kita harus yakin. Artinya kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwasanya pekerjaan saya ini sudah mengikuti hadis Rasulullah, sudah mengikuti sunnah Rasulullah. Bahkan sudah mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka insyaallah mudah-mudahan perbuatan kita itu walaupun ada terdetik atau dalam perasaan kita ini pas ini wudhu saya apa sempurna atau tidak, atau salat saya apa saya betul apa yang saya kerjakan, maka insyaallah ketika kita tinggalkan hal-hal yang meragukan tadi, mudah-mudahan kita
akan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Allah Itu Akbar. intinya. Betul. Intinya kita harus was-was itu ditinggalkan. Jangan diikuti. Kalau kita ikuti kacau nanti. Karena jelas itu setan ambil peluang, Betul, betul, kesempatan ketika kita ragu sedikit, makanya suruh ini dikacau balau, ulang-ulang lagi. Ulang-ulang Akhirnya lagi, Ustaz. perbuatan yang baik pun tidak bisa Tidak dilaksanakan. dilaksanakan. Betul, Ustaz. Mengakibatkan karena tadi kita masih sangat ragu, sangat khawatir terhadap diterima atau tidaknya ibadah kita. Padahal Allah jelas yakinkan kita, wa iza azamta fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kamu berazam membuat sesuatu yang baik, meniatkan sesuatu yang baik, melakukan ibadah misalkan, maka tawakal Allah. Betul, Ustaz. Serahkan pada Allah. Allah. Insyaallah Allah pasti terima ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini hampir sama juga dengan pertanyaan yang pertama tadi, Ustaz. Ini ada pertanyaan juga yang hampir sama dengan itu, Ustaz. Ini kadang-kadang ada saudara-saudara kita, saudara-saudari kita juga bertanya, Ustaz, katanya, kira-kira saya sudah bertaubat, Ustaz, sudah melakukan amal baik-baik, saya sudah berdoa, Ustaz. Nah, Ya. tapi kenapa doa-doa saya yang pernah saya panjatkan tidak pernah Allah kabulkan? Apakah doa saya, apakah taubat saya tidak diterima Allah, Ustaz? Gimana itu, Makanya Ustaz? hal seperti itu menariknya di situ kita kan ada diajarkan oleh Rasulullah adab-adab berdoa. Iya, betul. Jadi ketika kita berdoa maka sempurnakan doa kita. Ikuti adab Rasulullah, akhlak kita. Jadi ketika kita berdoa betul-betul khusyuk, betul-betul mengharap. Artinya meniadakan segala sesuatu kepentingan yang duniawi ini kita tinggalkan ketika berdoa. Tapi haraplah sebetul-betulnya lillahi ta'ala. Berharap pada Allah dan berharap itu diterima. Dan juga di doa itu jangan terlalu universal. Artinya doa itu harus spesifik. Kita minta misalnya, ya Allah berikanlah aku kesempatan untuk naik haji. Kesempatan untuk umrah misalkan. Atau berilah aku pekerjaan yang baik dan rezeki yang halal. Atau berikanlah aku rumah yang bagus. Nah, itu boleh. Tapi jangan terlalu detail. Misalkan saya, ya Allah berikanlah aku mobil Mercy. Mercy jenisnya ini. Nah, kemudian BMW seri sekian. Atau rumah yang bentuknya seperti rumah pendopo misalnya. Rumah gubernur. Nah, jangan spesifik. Allah maha tahu kan. Jadi cukup dengan apa yang kita inginkan. Yang secara garis besarnya saja. Misal kita mau, ya Allah sampaikan aku pada rumahmu ya Allah Baitullah. Supaya kita berkunjung pada ke Mekah Al-Mukarramah. Maka insya-Allah ketika kita berdoa lillahi ta'ala ikhlas, mengharap betul-betul, mudah-mudahan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, terutama untuk saudara-saudari kami yang sedang dirawat di Rumah Sakit Zainul Abidin, semoga Allah memberikan kesembuhan, juga kesehatan, kekuatan iman dan juga Allah berikan kesabaran. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, kita istirahat sebentar. Tetap bersama kami dalam program Indahnya Islam.